terkhusus. Apa khususannya? Kekhususannya adalah selalu datang ke majelis ilmu, selalu datang ke pengajian. Padahal dia datang ke pengajian paham pun tidak. Nah, maksudnya apa? Datang ke pengajian nggak paham pun itu diringankan urusan pertanyaan dan ajak kubur kita. Bagaimana kalau paham? Karena orang mengaji itu 3 tipikalnya. Pertama itu seperti daun pakis yang suka hinggap yang ada di pohon sawit. Kita pikir dia ngaji khusyuk karena dia tunduk posisinya, rupanya ngantuk. Jadi itu adalah penyakit insomnia atau Fatimah payah tidur malam. Jadi kalau orang Fatimah tak bisa tidur jam 10, jam 11, jam 12 tak bisa tidur, buka YouTube, tonton aja pengajian 5 menit tidur. Jadi kalau siang hari ini kita ngaji ada yang tidur, berarti itu adalah Fatimah payah tidur malam. Yang kedua, tipikal orang mengaji itu seperti daun talas. Nah, daun talas itu sebentar saja airnya ngapung. Ketika kecil saya dulu suka saya ludahin, karena angin hilang. Itulah orang mengaji, masuk kuping kanan, keluar telinga kiri. Nah, masih mending itu daripada membal masuk-masuk. Dan yang ketiga seperti pohon pisang, ini yang paling bagus. Pohon pisang itu ketika ada hujan, kena dia ke daun, ngalir ke batang sampai ke akar, muncullah jantung pisang, muncullah buah pisang, bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan kita mengaji seperti ini. Oke, itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, pada tahun 2011 waktu saya masih kuliah S2, waktu itu namanya masih di IAIN. Nah, hari Ahad itu dosen yang masuk dua-duanya killer, yang tak ada bisa komprominya sama sekali. Oke, malam saya bangun jam 1:30, saya selesaikan makalah saya. Selesai saya print makalah itu, saya taruh 2 makalah itu di samping sajadah saya. Saya tahajudkan 4 rakaat. Saya tutup dengan witir. Apa yang terjadi? Ketika presentasi, dosennya itu memuji saya setinggi langit. Kalau bukan orang sekelas Nafiri, mungkin bukan mungkin nggak bisa dia menjelaskan tentang Ibnu Sina ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentang hadis. Dua-duanya killer, kelepek-kelepek kita buat. Kenapa? Malamnya kita tahajudkan. Yang terbaru terjadi di bulan 9 yang lalu. Saya mau dilantik sebagai ketua BKPM dan anggota saya. Malam jam 11 itu kami hitung duit itu kurang 11 juta untuk menyelesaikan acara itu. Malam saya bangun jam 4:30, jam 4. Sebentar aja. 4 rakaat, 2, 1 witir. Apa yang terjadi? Ketika malam itu kita tahajudkan, naiklah ketua DPRD, kata sambutan. Udah Ustaz Nafiri, gak usah pucat lagi, gak usah pening-pening. Saya kasih 10 juta untuk kas BKPM Kota Binjai ini. Karena apa? Karena kesungguhan kita tentang bagaimana kita yakinnya dengan ibadah kita, yakinnya kita dengan tahajud kita, insya Allah Allah mudahkan. Maka tema kita pada hari ini adalah tentang sholat sunnah tahajud. Kita kutip dari kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Maliban bin Abdul Aziz. Nanti jika ada yang agak samar-samar kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan. Kita kembali ke kitabnya, nggak saya buat kitabnya karena saya kesini naik sepeda motor, mobilnya saya parkir di SMA Negeri 1 Tanjung payah masuk dan kecil di sini. Nah, wa yusallu tahajjudu ijma'an. Tahajud ini disunnahkan itu karena ijma'nya ulama. Ijma' ulama berarti mengambil dari Al-Quran dan hadis. Oke, maka jadinya itu adalah sunnah. Nah, di dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 79. Ayat 79 itulah dalil tentang sholat sunnah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari